Tim nasional Indonesia berhasil menyabet medali emas di SEA Games 2023 sejak 32 tahun yang lalu. Sayangnya dalam laga finalnya terdapat beberapa kejanggalan dan drama yang terjadi. Salah satunya dari manajer tim nasional Indonesia yakni Kombes Sudarmaji yang mengalami insiden pemukulan oleh ofisial Thailand. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap tim nasional Indonesia meraih medali emas sebagai berikut. Diremehkan nggak bisa lolos. Tim nasional Indonesia U22 tergabung dalam grup A bersama Myanmar, Timor Leste, Filipina sampai sang tuan rumah Kamboja. Hebatnya skuad Garuda Muda bisa lolos dengan mudah dari fase grup. Di partai pertamanya mereka mampu mengalahkan Filipina dengan 3 gol tanpa balas. Berikutnya berhasil membantai Myanmar dan Timor Leste dengan skor 5-0 dan 3-0. Gak cuma itu, skuad Garuda Muda juga mampu mengalahkan tim nasional Kamboja. Bertanding di Stadion Olimpik Nasional, pasukan Indra Syafri mengakhiri laga dengan skor akhir 2-1. Skuad Garuda Muda pun dipastikan lolos ke partai semifinal sebagai juara grup A. Di partai semifinal mereka berhadapan dengan sang rival Vietnam yang lolos sebagai runner-up grup B. Kelolosan skuad Garuda Muda ini mengejutkan banyak peserta SEA Games 2023. Pasalnya, Fajar Faturrahman dan kawan-kawan dianggap bukanlah sebagai tim dengan kekuatan utama di turnamen kali ini. Hal tersebut dilontarkan oleh pelatih tim nasional Malaysia yakni Elangowan Ella Farsan. Ella Farsan menganggap skuad Garuda Muda bukanlah sebagai tim yang kuat. Padahal tim nasional Indonesia U22 menjadi tim pertama yang memastikan diri untuk lolos ke semifinal. Omongan pelatih timnas Malaysia ini seakan menjadi senjata makan tuan bagi timnya sendiri. Pasalnya skuad Harimau Malaya dipastikan gagal lolos ke partai semifinal usai tumbang atas Vietnam dengan skor 1-2. Namun skuad Garuda Muda mampu membungkam remehan tersebut. Pasukan Merah Putih tampil bagus di atas lapangan saat berhadapan dengan Vietnam. Hasilnya mereka pun mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 3-2 secara dramatis. Lolos ke partai final secara superior. Penampilan timnas Indonesia di partai semifinal banyak menyedot perhatian publik. Pasalnya skuad Garuda Muda tampil begitu superior meskipun menghadapi tim kuat Vietnam. Saat itu Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain di babak kedua setelah Pratama Arhan menerima kartu kuning kedua. Keluarnya Pratama Arhan yang bermain bagus di laga itu membuat timnas Indonesia sulit mengimbangi permainan Vietnam. Meski bermain penuh tekanan gak menyurutkan mental para pemain skuad Garuda Muda. Alhasil mereka pun berhasil mencetak gol dramatis lewat gol Muhammad Taufani di masa injury time babak kedua. Gol tersebut membuat timnas Indonesia memastikan diri lolos ke partai final. Indra Syafri selaku pelatih pun merasa bersyukur bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke partai final. Ex Bali United itu mengapresiasi gaya melatih dari Philippe Troussier. Indra Syafri bilang jika timnas Vietnam bermain sangat rapi ketimbang saat masih diarsiteki oleh Park Hang-seo. Diremehkan pemain Thailand sebelum bertanding. Di partai final Indonesia berhadapan dengan timnas Thailand yang juga dipastikan lolos. Saat itu skuad Gajah Putih berhasil mengalahkan Myanmar dengan 3 gol tanpa balas. Pelatih Thailand yakni Isara Sritaro sudah memprediksi jika timnas Indonesia bakal lolos ke partai final. Dia mengatakan kalau itu bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan. Sebab skuad Garuda Muda dianggap punya waktu beristirahat yang panjang ketimbang timnas Thailand. Di sisi lain para pemainnya juga kerap kesulitan karena harus bermain di lapangan yang buruk. Sritaro juga memuji timnas Indonesia yang dianggap punya komposisi pemain bagus. Dia pun mewaspadai beberapa pemain dari skuad Garuda Muda. Pasalnya timnas Indonesia dihuni oleh banyak pemain yang punya kecepatan. Komentar berbeda justru disampaikan oleh salah satu pemain timnas Thailand yakni Songchai Tongcham. Sebelumnya pemain Konburi FC ini sempat meminta supporter Indonesia untuk nggak hadir ke stadion. Tongcham sangat yakin jika Thailand bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Sebaliknya Tongcham pun memberitahu kepada supporter Thailand untuk hadir memadati stadion. Sebab dirinya sangat yakin jika skuad Gajah Putih akan menyabet medali emas dan merayakan bersama. Padahal Tongcham sendiri punya track record yang buruk dengan Indonesia. Hal tersebut terjadi saat Tongcham membela Konburi FC saat sesi pramusim yang lalu.
Saat itu dia kalah duel dengan Taufik Hidayat dan Rico Simanjuntak di laga kontra Persija Jakarta. Hasilnya skuad Macan Kemayoran pun mampu menahan imbang Konburi dengan skor akhir 3-3. Omongan Song Chai Tong Cham seakan menjadi karma yang harus diterimanya, sebab pasukan Indra Syafri tampil gemilang dengan menciptakan beberapa peluang sejak menit-menit awal, termasuk peluang dari Marcelino Ferdinand saat laga baru berjalan 3 menit. Sayangnya sepakannya saat itu masih jauh melambung di atas mistar gawang skuad Gajah Putih. Indonesia baru menciptakan gol pada menit 20 pertandingan menghadapi Ramadan Sananta. Bomber PSM Makassar ini berhasil mencetak gol setelah menerima umpan dari Alveandra Dewangga. Menjelang akhir laga, Thailand malah melakukan blunder yang fatal. Saat itu tendangan fair play dari Rizky Ridho nggak mampu diantisipasi dengan baik oleh Jonathan Kemde. Hasilnya Sananta langsung menyontek bola dan berbuah gol ala Zlatan Ibrahimovic. Selanjutnya serangan dari timnas Thailand terus datang dan memaksa Indonesia bermain bertahan. Pada akhirnya mereka berhasil mencetak gol lewat Adnan Yot Sangwal lewat situasi sepak pojok. Wasit prank Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata harus sirna. Pasalnya pada pertandingan ini diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit menjelang akhir waktu normal. Saat itu para punggawa skuad Garuda mengira wasit sudah meniup peluit panjang saat bola sudah keluar lapangan. Alhasil para pemain dan juga staf ofisial di bench sudah terlihat melakukan selebrasi. Salah satunya ada Indra Syafri yang terlihat sudah berlari dan memeluk orang yang ada di dekatnya. Selain itu terlihat juga para pemain Indonesia yang menangis merayakan kemenangan. Namun sang pengadil lapangan malah melanjutkan pertandingan sehingga pesta juara Indonesia harus tertunda. Keputusan janggal ini malah menjadi petaka bagi skuad Garuda. Sebab saat pertandingan berlanjut Thailand berhasil menyamakan kedudukan lewat Yotsakon Burapa di detik terakhir. Para pemain skuad Gajah Putih memanfaatkan hilangnya fokus skuad Garuda. Hasilnya kedua tim mengakhiri waktu normal dengan skor imbang 2-2. Laga pun terpaksa dilanjutkan pada babak extra time. Permainan ricuh. Di babak tambahan, timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Terbukti baru 1 menit laga berjalan, Irfan Jauhari langsung membawa skuad Garuda Muda kembali unggul. Setelah gol itu sempat terjadi kericuhan di pinggir lapangan. Staf ofisial dari kedua tim terlibat perkelahian dan bahkan sempat kedapatan melakukan adu jotos. Manajer timnas Indonesia yakni Kombes Sumarji terlihat mencoba untuk melerai perkelahian. Namun alih-alih melerai, sang manajer malah menjadi korban pemukulan dari salah satu ofisial Thailand. Hasilnya Sumarji yang mendapatkan pemukulan sempat terjatuh. Beruntung petugas keamanan yang berjaga-jaga langsung bergegas datang untuk melerai perkelahian tersebut. Akibat kejadian itu Sumarji pun mendapatkan luka-luka ringan dan harus dirawat tim medis. Dia mengungkapkan gak tahu secara pasti siapa pelaku pemukulan yang menimpa dirinya tersebut. Seperti diketahui, staf yang juga merupakan manajer Bayangkara FC ini merupakan polisi yang punya pangkat komisaris besar. Juara paling dramatis. Setelah kerusuhan terjadi, timnas Indonesia masih mempertahankan pola permainannya. Hal itu dibuktikan dengan beberapa peluang emas yang berhasil mereka dapatkan, termasuk dari Marcelino Ferdinand yang hampir menambah pundi golnya di akhir babak pertama extra time. Sayangnya ex Persebaya Surabaya ini gagal memanfaatkannya menjadi gol. Selain itu, Indonesia juga diuntungkan dengan kartu merah yang didapatkan oleh Jonathan Kemde di menit 101. Saat itu dia mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar Rio Fahmi. Di babak kedua tambahan waktu, skuad asuhan Indra Syafri tetap tampil Spartan. Sebaliknya, para pemain timnas Thailand sudah terlihat kelelahan dan banyak pemain yang memegangi kakinya. Situasi tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik oleh skuad Garuda Muda. Saat itu Fajar Fatur Rahman berhasil menambah keunggulan lewat tendangannya dari kotak penalti. Kemudian keuntungan makin berpihak kepada Indonesia setelah Thailand kembali dihadiahi kartu merah. Kali ini giliran Terasak Poel Pimai yang kedapatan melanggar Ananda Alif. Thailand pun otomatis hanya bermain dengan 8 pemain saja. Hingga akhirnya skuad Garuda menutup keunggulan lewat Beckham Putra Nugraha. Skuad Garuda Muda keluar sebagai pemenang dan meraih medali emas. Tindakan fair play. Walaupun sempat diwarnai kericuhan, pemain timnas Indonesia tetap melakukan aksi fair play.
Salah satu yang paling disorot adalah sikap dari sang kapten Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta ini melerai para pemain skuad Garuda Muda yang tersulut emosinya. Berikutnya, Rizky Ridho juga menunjukkan sikap sportivitasnya dengan menolong pemain Thailand yang cedera. Saat itu dia langsung menggotong Chatmongkol Ruang Tanarot yang mengalami kram. Thailand pun mendapatkan perawatan medis dan bisa melanjutkannya hingga peluit akhir. Setelah pertandingan selesai, pemain Indonesia juga terlihat menyemangati para pemain timnas Thailand yang tampak kecewa dan sedih. Ayah Rizky Ridho yakni Sutoyo nampak kegirangan dengan melakukan selebrasi yang unik. Saat itu dia berdiri di sebuah atap rumah dengan mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Sutoyo mengungkapkan dirinya nggak henti memanjatkan doa untuk sang anak. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada warga kampung yang telah memberikan dukungan. Sebagai informasi, mereka menggelar nonton bareng di daerah Gunung Keramat, Surabaya. Akhiri dahaga emas. Kemenangan atas Thailand mengakhiri penantian timnas Indonesia selama 32 tahun. Sebab terakhir kali skuad Garuda menyabet medali emas adalah pada tahun 1991 yang lalu. Saat itu Indonesia masih diwakili oleh Robby Darwish, Widodo Cahyono Putro sampai dengan Rocky Putirai. Dengan begitu, ini adalah medali emas ketiga Indonesia di ajang SEA Games. Sebelumnya timnas Indonesia pernah meraih medali emas 4 tahun sebelumnya atau tepatnya di tahun 1987. Sejak saat itu prestasi timnas Indonesia hanya mentok sampai dengan posisi runner-up saja. Mereka selalu gagal menyabet medali emas pada tahun 1997, 2011, 2013, dan 2019. Di tahun 2019, Indonesia sebenarnya punya kesempatan untuk juara. Saat itu mereka mampu mengalahkan tim-tim unggulan seperti Thailand dan juga Singapura. Sayangnya di partai final skuad Garuda harus takluk atas Vietnam dengan 3 gol tanpa balas. Seusai pertandingan tadi malam, Indra Syafri memuji pasukannya yang sudah berjuang keras untuk memenangkan pertandingan. Pelatih asal Sumatera Barat itu berharap kalau ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick Thohir selaku ketua PSSI juga nggak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia mengaku sangat puas dengan hasil yang diraih oleh skuad Garuda Muda. Pasalnya mereka bisa menuntaskan misi berat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi terus mendorong para pemain timnas Indonesia untuk bisa tetap berprestasi. Itulah kronologi lengkap timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games Kamboja. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.